Kasus keluhan layanan di showroom BYD di Bali yang disampaikan oleh Della Septiani mendadak viral dan memicu perdebatan luas. Dalam unggahannya, ia menceritakan pengalaman saat berkunjung ke showroom BYD bersama tim untuk mencari informasi kendaraan. Meski datang dengan tujuan survei, ia merasa pelayanan yang diterima kurang ramah. Video tersebut cepat menyebar dan memunculkan berbagai reaksi, dari dukungan hingga kritik terhadap sikap yang ditampilkan di lokasi. Menanggapi hal itu, pihak Denza, Bipo, dan Pasar memberikan klarifikasi resmi dan membantah adanya perlakuan tidak menyenangkan. Mereka merilis rekaman CCTV sebagai bentuk transparansi dan menegaskan bahwa seluruh pengunjung dilayani tanpa diskriminasi. Situasi semakin memanas ketika pihak dealer mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi kepada Della dan timnya. Kini, polemik tersebut memasuki tahap lebih serius, sementara publik dihimbau untuk tidak menyebarkan konten sepihak selama proses berjalan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya AM Jagat Kausar SH dari Eder Law Firm yang ditunjuk sebagai kuasa hukum dari BYD, Denza, Bipo, dan Pasar. Pada hari ini saya menyampaikan hari ini, Jumat 24 April 2026, kami telah mengirimkan somasi kepada konten kreator tersebut dan kami himbau kepada masyarakat umum dan netizen untuk menahan diri dan tidak menyebarluaskan konten terkait kasus yang sedang bergulir. Semoga kasus dan langkah hukum yang kami tempuh dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, selamat malam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebenarnya perdebatan antara ini marketing atau enggak ini lagi hangat banget, entah itu di TikTok ataupun di Threads. Gue bakal tunjuk kenapa ada orang yang berpikir bahwa ini marketing dan ada yang bilang enggak. Yang pertama, klarifikasinya terlalu lama. Video itu udah diupload dari beberapa hari yang lalu, tapi BYD baru aja klarifikasi. Sampai ada bilang kayak gini, laporin atau saya curiga. Nah ini juga nih, jadi si BYD ini tuh suka nge-reply tweets dari orang-orang, terus habis itu ngajakin untuk membeli mobil listrik. Sampai ada yang bilang gini, bukannya dibawa ke jalur hukum malah sibuk jualan. Gak habis pikir jualan boleh tapi sikonnya gak pas di komen itu. Good luck deh. Dan ini adalah alasan terbesar kenapa ini tidak disebut sebagai marketing. Jadi Mbak Sia sini bilang kayak gini, halo kak, Della Sep lain kali hati-hati ya kalau buat konten. Dari sini saya jadi tahu kalau kakak salah satu influencer yang bad attitude. Kebetulan bapak saya kerja di sana dan termasuk orang yang bertanggung jawab di tempat tersebut. Bisa bayangin dulu nggak akibat kebelakangannya kayak gimana? Next time, semoga kakak dapat karma deh, entah engage yang turun atau sepi job biar tahu saya cari kerja. Mungkin orang-orang di sana bisa sabar ya ngadepin kakak, bersyukur aja kakak nggak ketemu saya. Inilah salah satu alasan kenapa gue percaya kalau misalkan ini tuh bukan marketing. Bayangin aja sampai anaknya turun tangan dan melontarkan kekecewaannya terhadap Mbak Della ini. Dugaan penggiringan opini dan framinglah yang memberatkan dalam kasus ini, di mana ketika cicinya publish konten yang ini, seakan poin yang ingin dia sampaikan adalah ia mendapatkan perlakuan yang tidak baik karena looks-nya, karena outfit-nya ya, dan karena ia naik motor. Kalau kamu sendiri, sebelum kamu lihat klarifikasi dari BYD, apa kesimpulan yang kalian dapat dari konten ini? Kalau aku pribadi juga menyimpulkan hal yang sama, karena outfitnya, ya karena looks-nya, dan juga karena ia naik motor. Apalagi di akhir video temennya juga ada bilang, padahal lu pakai sandal Hermes ya Ci. Kalau kalian sebagai konsumen ingin membuat suatu video yang diupload atau dipublish di sosial media yang isinya adalah experience kalian sebagai konsumen atau menceritakan tentang keluh kesah kalian sebagai konsumen, itu nggak apa-apa banget guys, aman-aman aja. Tapi akan menjadi ranah hukum ketika kalian itu misinformasi, framing, dan penggiringan opini. Dari klarifikasi cicinya dan klarifikasi BYD ada fakta yang selaras di mana pegawainya tidak mau in-frame. Menurut cicinya, pegawainya malah menjauh, pegawainya malah duduk di pojokan main HP, tidak melayani mereka. Nah itulah yang membuat cicinya kecewa dan merasa tidak dilayani dengan baik. Tapi menurut BYD, menurut klarifikasi dan CCTV-nya, bahwa pegawainya kan tidak mau in-frame, makanya pegawainya itu malah duduk di pojokan. Karena
pada saat itu memang cicinya itu sedang buat konten, jelas dalam CCTV-nya. Inilah yang jadi perdebatan yang menurut aku antara kedua belah pihak. Aku pribadi, kasus itu sebenarnya hanya kesalahpahaman antara karyawannya dengan customer. Namun ya yang mungkin agak memberikan di sini adalah dugaan framing dan penggiringan opini dari konten Cici yang ini ya. Jadi ada misinformasi yang faktanya tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Sebelumnya aku mau tegaskan bahwa konten ini tuh pure hanya opini aku pribadi, aku bukan buzzer, aku tidak dibayar oleh pihak manapun, dan aku tidak membela pihak manapun. Nah kalau kamu pribadi ada opini apa, boleh komen ya. Lagi rame konten soal si Kak Dela ini ya. Ini kalau nggak salah tuh followersnya 8 jutaan ya kalau nggak salah ya. Nah dia lo mau beli mobil di BYD Bali katanya ya. Nah cuman waktu dia bikin video ini kan seolah-olah dia tidak dilayani dengan baik ya oleh si salesnya BYD Bali tersebut. Ternyata BYD Bali-nya bikin klarifikasi ya, lengkap dengan segala CCTV-nya. Ini kalian cek aja deh ya, kalian cari aja di sosmed, ini udah berseliweran nih ya. Gue bingung banget kenapa bisa bikin konten kayak gitu ya. Kalau misalnya gimmicks, nggak mungkin juga nih si BYD-nya bikin klarifikasi panjang banget sampai dengan memunculkan segala CCTV-nya gitu loh, jamnya, bajunya ya kan, terus itu pokoknya lengkap banget CCTV-nya. Kalian bisa cek aja deh ya. Barusan gue nonton nih video ini lewat tempat gue guys, gue baca dong komen-komennya. Saya bilang apa? Banyak komenan isinya bukan memperbaiki sistem, bukan memperbaiki layanan, ini malah disomasi gitu kan. Terus ada lagi yang bilang masa kita customer gak boleh komplain. Nih guys, menurut gue ya, kita sebagai customer mau komplain sah-sah aja ya. Itu adalah hak kita kalau kita tidak mendapatkan pelayanan yang oke gitu kan. Nah tapi ada caranya ya. Jadi kalau kalian nih misalnya ke mana gitu terus mendapatkan pelayanan yang tidak baik dari salah satu karyawannya gitu kan, kalian bisa mencari atasannya, manajernya, orang yang bertanggung jawab di situ untuk mengkomplain perlakuan si seller tersebut gitu. Nah kalau misalnya sampai si penanggung jawabnya juga tidak memberikan hasil yang memuaskan, ya kalian bisa tujukan ya kan, email kayak apa kayak ke si ini, bukan langsung ya kan. Kalau itu kan langsung dia posting di sosial media. Nah kalau misalnya mau posting di sosial media pun itu menyebutkannya oknumnya, bukan perusahaannya. Menurut gue sih gitu, karena bagaimanapun juga ya nggak ada lah perusahaan ya, perusahaan mana sih yang mau produknya nggak laku. Nggak ada satu perusahaan pun yang mau produknya nggak laku, nggak ada ya. Sama seperti gue nih, ketika gue jualan koper, ketika ada karyawan gue atau admin gue yang mengecewakan ya kan, memberikan pelayanan tidak sesuai gitu kan, kalian bisa kirimkan langsung DM ke officialnya metaverse.koper gitu loh, atau DM gue langsung, itu pasti akan gue langsung tindak lanjuti guys ya. Jadi bukan kayak komplainnya langsung frontal gitu.